Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Pablo Escobar, se le respeta, hijo de puta. Terima kasih telah hadir pada rapat pagi hari ini. Perlu kita ketahui perusahaan kita mendapati penurunan omset sebesar 15% dan itu merupakan angka yang cukup besar bagi penurunan omset di tahun ini. 3 bulan terakhir ini kenapa sih perusahaan kita sampai berada di titik terendah? Dan mungkin dari beberapa divisi yang telah hadir pada hari ini bisa memberikan solusi, saran maupun kritik, usulan juga bisa diberikan karena kita mengadakan rapat hari ini cukup penting untuk perusahaan kita ke depannya. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Imam selaku Kepala Divisi Pemasaran. Terima kasih Bu Vivi. Dari data yang kami kumpulkan, penurunan ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, adanya kompetitor baru yang masuk ke pasar dengan strategi harga yang agresif. Mereka menawarkan paket marketing dengan harga 20-30% lebih murah dari kita. Meskipun kualitas mereka berada di bawah standar kita, sayangnya banyak pelanggan yang lebih mementingkan harga daripada kualitas. Yang kedua, segmen korporasi dan acara besar yang selama ini menjadi pasar utama kita mengalami penurunan. Beberapa perusahaan menurunkan anggaran untuk acara, dan acara pernikahan yang biasanya menjadi penyumbang besar kini lebih sederhana karena tekanan ekonomi. Kami juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas promosi. Promosi digital yang kami jalankan di media sosial menghasilkan peningkatan interaksi, tetapi konversi ke pesanan masih sangat rendah. Lalu Pak Imam, bagaimana sih respon tim pemasaran terhadap proses ini? Kami mencoba memberikan diskon untuk paket tertentu dan bonus berupa tambahan porsi. Tapi ini belum cukup menarik perhatian pelanggan baru. Banyak dari mereka yang langsung membandingkan harga kita dengan kompetitor. Oke, mungkin kita akan membahas divisi pemasaran, strateginya, dan bagaimana kelanjutannya itu nanti. Sekarang lanjut saja ke divisi operasional, yaitu Ibu Selvi. Bagaimana kondisi dapur dan juga logistik pada saat ini, Ibu? Baik, terima kasih Bu Vivi. Kami menghadapi 2 tantangan utama. Yang pertama, kenaikan harga bahan baku, di mana harga daging, sayuran, dan bahan pokok lainnya naik hingga 20% dalam 6 bulan terakhir ini. Bahkan, beberapa bahan sulit didapat karena cuaca buruk yang mempengaruhi pasokan. Kemudian yang kedua, yaitu pengurangan staf operasional yang kita lakukan beberapa bulan lalu berdampak besar. Produktivitas menurun karena beban kerja yang meningkat. Kemudian kami juga mendapat keluhan dari pelanggan bahwa waktu pengiriman terlalu lama untuk pesanan besar. Lalu Ibu Selvi, apakah ada rencana untuk mengubah operasional tanpa mengorbankan kualitas? Kami sedang mencari pemasok alternatif yang bisa memberikan harga yang lebih baik. Namun kami juga butuh waktu untuk memastikan mereka memenuhi standar kualitas kita, Bu. Oke, baik Bu Selvi, itu merupakan prioritas kita. Lalu bagaimana dengan divisi penjualan Bapak Rifki? Apa sih yang terjadi di lapangan? Baik, terima kasih Bu Vivi. Tantangan terbesar kami adalah mempertahankan pelanggan lama. Beberapa klien koperasi besar selama ini menjadi tulang punggung penjualan. Kita memutuskan untuk beralih ke kompetitor. Kami juga mencoba mendekati klien baru dengan menawarkan paket ekonomis, tapi banyak dari mereka yang lebih fokus pada harga daripada kualitas. Di sisi lain, kami mendapatkan masukan bahwa beberapa pelanggan lama merasa layanan kita kurang cepat, terutama untuk pesanan mendadak.
Oke, mungkin apakah ada langkah konkret yang dilakukan oleh tim penjualan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan lama? Ya, kami mencoba meningkatkan komunikasi dengan kalian lama melalui follow up rutin, tetapi mereka tetap meminta penyelesaian harga yang sulit kita penuhi. Oke, ini perlu kita carikan solusi buat kedepannya karena penjualan ini merupakan hal yang penting bagi perusahaan kita. Langsung saja kita ke divisi keuangan. Bagaimana dengan Ibu Reni? Bagaimana sih dampak penurunan ini terhadap arus kas yang terjadi? Karena merupakan omset turun paling besar 15%, jadi mungkin memang sangat ricuh ya di bagian keuangan. Baik, langsung saja Ibu Reni. Dampaknya sangat terasa sekali Bu Vivi. Margin keuntungan terus menurun, kenaikan biaya operasional dan bahan baku membuat kita harus menaikkan harga. Tapi ini justru mempengaruhi permintaan. Selain itu, kami melihat pengeluaran pemasaran meningkat, tapi hasilnya belum sebanding dengan investasi. Oke, terima kasih Bu Reni. Lalu apa rekomendasi Anda untuk menjaga stabilitas keuangan tersebut? Jadi, saya menyarankan untuk meninjau kembali anggaran promosi dan fokus pada kanal yang memberikan ROI tinggi. Selain itu, kita perlu mengurangi biaya yang tidak esensial di divisi lain. Oke, terima kasih Bu Reni atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke divisi R&D yaitu Bapak Ahmad. Bagaimana cara kita keluar dari situasi seperti ini, Bapak? Kita perlu solusi dan juga saran dari divisi R&D karena ini berpengaruh bagi perusahaan kita. Baik Bu Vivi, kami sedang melakukan pengembangan dua solusi utama. Yang pertama, menu baru berbasis bahan lokal untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Jadi kami percaya bahwa pelanggan akan tertarik dan lebih suka. Yang kedua, kami memiliki konsep personalis catering untuk segmen korporasi. Kami menawarkan opsi menyesuaikan menu sesuai kebutuhan acara mereka. Namun, kami masih memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk uji coba dan peluncuran konsep tersebut. 2 bulan terlalu lama, Bapak Ahmad selaku divisi R&D. Mungkin ada cara cepat untuk mempercepat timeline ini. Lalu kepala divisi IT, Bapak Roy, bagaimana? Apa yang bisa dilakukan dalam divisi teknologi? Kami sedang mengembangkan aplikasi pemesanan online yang memungkinkan pelanggan memesan, memilih menu, dan melacak kiriman secara real-time. Namun peluncurannya tertunda karena anggaran yang terbatas. Aplikasi ini penting banget buat perusahaan kita untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Langsung saja ke divisi terakhir yaitu Ibu Vita selaku divisi SDM. Bagaimana Ibu dengan kondisi karyawan kita pada saat ini? Baik Bu Vivi, kami menerima banyak keluhan dari staf operasional mengenai beban kerja yang terus meningkat setelah pengurangan tenaga kerja. Bahkan beberapa staf pun mulai kehilangan motivasi yang pada akhirnya mengurangi layanan kualitas kami. Baik Bu Vita, lalu apa langkah yang sudah diambil? Kami sudah mencoba memberikan intensif kecil Bu Vivi, tetapi itu belum cukup. Kami menyarankan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan staf agar mereka lebih produktif. Oke, terima kasih Bu Vita. Baik, sekarang kita mendengarkan laporan dari divisi pengembangan produk yaitu Ibu Liva. Apa yang bisa Anda laporkan terkait produk terbaru Ibu? Baik Bu Vivi, kami telah melakukan riset pasar untuk mengetahui tren pasar terbaru dalam catering. Dan kami telah menemukan bahwa pelanggan semakin mencari pilihan makanan yang lebih sehat. Hal tersebut mendorong kami untuk melakukan pengembangan produk organik yang bisa menarik segmen pasar baru. Wah, itu ide yang menarik Ibu Liva. Lalu, apakah ada rencana peluncuran? Kami targetkan peluncuran 6 bulan ke depan setelah mendapatkan semua bahan baku yang diperlukan. Bagus, itu merupakan rencana yang cukup efisien Ibu Liva. Baik, sekarang adalah divisi pelayanan pelanggan. Bapak Rifki, bagaimana tanggapan pelanggan terkait layanan kita? Apakah ada kekurangan atau mungkin ada sedikit revisi dari pelanggan mengenai bagaimana penanganan kita?
kami menerima banyak masukan dari pelanggan. Meskipun mereka puas dengan kualitas makanan, banyak yang mengeluhkan keterlambatan dalam pengiriman. Kami berusaha memastikan setiap keluhan ditangani dengan cepat dan efisien. Baik, setelah mendengar semua laporan, saya simpulkan ada 3 prioritas utama yang harus segera kita tangani. Yang pertama yaitu menyesuaikan strategi pemasaran dan harga. Kita harus fokus pada paket yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Dan yang kedua yaitu kita harus meningkatkan efisiensi operasional. Divisi operasional dan juga divisi keuangan harus bekerja sama untuk menekan biaya bahan baku dan distribusi. Dan poin terakhir yaitu inovasi cepat. Divisi R&D dan divisi IT harus mempercepat peluncuran menu di aplikasi. Baik, saya sendiri sebagai CEO meminta masing-masing divisi menyusun rencana aksi dalam 2 hari ke depan. Kita akan membahasnya dalam rapat ke depan di minggu ini. Atau ada yang ingin menambahkan dari kesimpulan yang sudah saya kasih? Kami akan melakukan survei pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka lebih dalam. Baik, ada yang ingin menambahkan? Tidak. Oke, baik semuanya. Terima kasih telah hadir di rapat pada pagi hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita akan memiliki omset yang lebih dari 3 bulan terakhir ini. Semangat buat kalian, hati-hati di jalan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bibigo Catering, sukses!